Kami aku menteri ya kondisi Bujur, itu. bujur Pak. Iya, namun bihin kan aku tau Iya. belum parang agak sulit. Dia banyi mungkin boleh oleh masalah cuma dia banyi Iya. dia narai. Iya. Ini kabar, ketika kabaran akan ya suliting. Hah. Ya suliting apa ya? Oh iya. Tapi Benyamin tapi narai anak wanola. Pelangka dia salah. Iya, pelangka raja. Nih. Haru kata Operasi dia salah. operasi nara ya sih. Iya. Nah, titik ndai ke Pakai di mingguan tuh. Oh, iya. Dia nak kawan. Ya, berdaya kita lakukan aku pandai kutu lagi di juru. Iya. Mau bihin pun aku di berangkat. Iya. Ambil di salah deh. Iya, iya. Jadi kan mungkin rapat turun pala anu undang terkait rapat tentang bicara anu pembentukan nakal. Mesti kedua kau membentuk tim. Tim dia akan kunjungan tuh supaya berjalan. Iya, itu. Oh yang menurut aku film khusus lah jalan. Iya. Pertama dia anu antar sih ya. Tapi kondisi gue ya bintang macam biasa jadi anu. Nah, jadi belum putih lah. Ini kunjungan tas sedikit kurang anu lah. Dia kilo biasa, Iya. biasa kan jadi lebih kue bebe orang wanita. Iya. Ketika kabar anu tuh memang rahian pang, Mm-mm. anu ada kami itu sampai tak rahian betul lah. Puji Tuhan, mengenai itu kita tahu rumah ini tujuan itu jatuh nanti cuman kalau harapan kita biasa nah kita sesama umat Kristen saling mendukung mendoa Iya. supaya keluarga di Mahada diberi kesabaran, diberi kemampuan. Nah, dan harapan kita Tuhan kerja mendengar kesembuhan akan sakit. Betul lah harapan kita. Kare, saya belum cerita mungkin mencerita doang. Yang nyanyi kan lo, kita cuma cerita. Tapi sebelum mah silakan dulu para keluarga menyampaikan lagi yang tiga keluar khususkan yang Iya. silakan. Walaupun pikul salib itu berat, ya, tetapi tetap berpegang uang atau perintah Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ini kami. Uang akhirnya lu 2025 kayak anak bertubi-tubi sampai awal tahun, sampai awal tahun. Tetapi ternyata setelah aku mengevaluasi ya, menyene ku khutbah, menyene ku pengalaman dulu, nampaya ku ije jatun ulu Kristen tuh dijanjikan mangat gitu, harus pikul salib. Kalite aku harus kuat, jadi dikejar oleh hari itu 3 hari limba muli hidup stroke. Tapi narai makna aku terus terang lah bukan narai-narai, aku tuh kadang-kadang YouTube beliau tuh aku nampaknya kita aku paguntur hati narai bewe telijin gawi ya untuk mengisi masa-masa anu tuh lah. Kenapa aku masih tebelak bara iye kok tidak kuat gitu. Kadang-kadang kita mau payah aku Pak Harno main duit tuh duit beli rumah yo payah aku Pak Hari aku tuh ya dengan segala pergumulan kayak yo. Jadi aku pikir ya aku lah kalah lah ya, harus kuat ya tidak lah. Jadi naraiku aku rasa terpukul tuh impalayak Tuhan dengan kondisi induk tuh ternyata. Bayangkan Pak lah aku buli barang Palangkaraya pas saat cuma selesai karena ibadah di sini teh amalem aku sampai 3 pasien jadi hendak melahirkan. Jadi dia itu bertekad dia diampun dengan petugas di beken harus hasundang dengan aku. Jadi ampi pas aku sampai memang bertepatan waktu pas dia jadi hendak melahirkan, jadi sampai aku menolong persalinan. Aku dia puji Pak, hage injeh luar biasa. Rasa narai ku usuk tuh nampar. Abi narai masalah.
anak bayi itu lahir laki-laki dan mirip body dengan Yesus, mirip tutup kahai ya, cuman beda selisih 1 om. Gemetar lengengku, gemetar lengengku. Abi kan harus peristiwa. Timba tendai kondisi di aku tendai di konsentrasi itu tendai menampaya perubahan hidupku. Jisulah semangat berkomunikasi lebih mudah, walaupun hidup itu dia lalau hendak berkomunikasi dengan Kiki sehari-hari ya. Cuman Kiki lebih cangkal tapi lebih mudah tidak dibandingkan di nah, jadi mana itu aku mahir mamanya ada yang otomatis kan tidak sembarang harus kita mau marah tuh dia kotor ya jadi dia berontak lempar hujah berkali-kali hujah pokoknya waktu aku dengan dokter Safira video itu ini oh di kamu lupa dia berontak dan keadaan supaya kita itu terjadi mana-mana. Nah jadi cara itu nanti aku mulai pun tenang. Akhirnya mungkin aku kelelahan ya bagian itu boleh lah aku tuh jakit lah hiji ke rumah jakit lah itu aku tuh perlu menyampaikan bahwa jangan pernah aku puji Tuhan Pak itu aku belajar mengucap syukur dalam kesesakan. Nah itu ya. Jadi aku tidak sama sekali menyalahkan Tuhan. Setiap doa aku mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mau mendidik aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah jadi semakin narai aku mampu amat Pak menerima keadaan dia aku menyalahkan Tuhan sama sekali. Puji Tuhan aku melewati itu. Ya. Terus dengan kunjungan tuh ya tentu jatuh bagian lebih bersandar hanya dengan Tuhan Yesus. Dia bersyukur Ibu Bapak Aras dari kawan Pak Hari rumah PBB itu mendukung kita dalam doa. Tentu karena doa itu yang menjadi santapan kita hari kita sehari. Terutama doa akan hidup, akan kihana, akan izin Cindy. Supaya itu tetap apapun permasalahan tetap lurus sekali Yesus. Terima kasih. Punya dukungan memang luar biasa memberikan penguatan akan kita. Entahkah itu dukungan para kita kedua, orang-orang terdekat kita, bahkan dari pihak gereja ataupun badan jamaah. Dan puji Tuhan terima kasih akan Pak Guntur jumlahnya informasi kita itu WA. Jika dia aku mau WA mungkin aku udah ketahuan dan terkait kunjungannya. Dan kita tuh Ica yang DPR itu Pak. Eka Ibu Francisca itu hindai. Kenapa? Begini tuh nanya. Anda kita tapi beliau dia tahu kita langsung baca minta dia menghubungi lu. Alih kondisi fisik Anda memiliki yang memang dia beberapa rumah sakit. Jadi sifatnya beremu. Terima kasih jadi menerima itu semandian kita sama-sama atau saling mendukung dalam doa dan pujian kita dengan Tuhan. Aku nak mimpi kita menyanyi bara nyanyian untuk nomor 213 Yesus aku tuh menyara tege anu mengumpulkan kita tadi apa? Yesus aku tuh menyara
sampai. Dua bahagian akan imbasa ita yaitu bara Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dan Mazmur 103 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Aku nak membacakan itu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3 firman Tuhan berkata demikian, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dua bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Saksian dari Ibu Pancarinya tentunya memberikan makna bagi kita semua. Benar bahwa Tuhan tidak pernah memberikan janji kalau langit itu akan selalu biru, akan selalu cerah. Saat mendung, gelap, dan saat terang, hujan, panas, itu akan terjadi. Dan juga Tuhan tidak akan pernah mengatakan ketika engkau mengikuti aku, engkau bebas dari segala penderitaanmu. Engkau bebas dari segala pergumulanmu, tetapi ada janji Tuhan bahwa ketika engkau ada dalam penderitaan itu, aku akan memberikan penguatan dan aku akan memberikan pertolongan. Barangkali tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan jawab ketika kita berpengharapan dan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin jawaban ya entahkah sama dengan keinginan kita, ataukah jawaban itu adalah jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pasti tahu bahwa ketika Ia mengizinkan pergumulan itu terjadi untuk anak-anak kekasihnya, Ia meyakini bahwa merekalah yang mampu untuk menanggung penderitaan itu. Jadi ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena dikatakan aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Percaya dengan itu. Kemudian bagian kedua dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, puji Tuhan hai jiwaku. Aku ini kesaksian Ibu Panca dan itu pun juga akan menjadi kesaksian kita. Tidak mudah mensyukuri atau bersyukur dalam situasi dan keadaan yang tidaklah nyaman dalam kehidupan kita atau pada saat kita berada pada titik terendah kita. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Jika terjadi narai, kadang-kadang entahkah kita menyadari kita menyalahkan Tuhan dengan mempertanyakan Tuhan, Tuhan gue di kemelengat kilaku. Hai keharap ike. Keinginan kami untuk selalu bahagia, untuk selalu bersuka cita. Karena bersyukur di saat kita nyaman, di saat kita bersuka cita itu mudah, tanpa beban. Tetapi ketika kita berada pada titik terendah kehidupan kita ya tidak mudah bagi kita. Tetapi bukan berarti tidak bisa untuk kita lakukan. Kita itu anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita, pribadi kita telah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan barangkali pergumulan hidup kita sama memiliki pergumulan, mungkin berbeda.
Bagi pergumulan yang besar, yang sedang, atau yang kecil. Tetapi pada prinsipnya diajarkan bagi kita bagaimana kita memuji Tuhan. Dan inilah keistimewaan orang percaya. Bagaimana kita diajarkan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Bersyukur dalam suka kita, bersyukur dalam duka kita. Karena kita percaya bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Dan sini beberapa waktu lalu duka cita mereka tidaklah mudah bagi mereka untuk mengalami dan merasakan yang namanya buah hati kan menjadi dampak keluarga. Tetapi jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan katakan inilah yang terbaik, jadi Eki dan Cindy diberikan kekuatan, mengikhlaskan, mempercayai bahwa Tuhan akan mengembalikan yang lebih baik dalam keluarga ini. Dan juga akan kami, Ibu Ambu, Mbak Kambi, Mbak Kasku dengan kami Ibu Ambu tuh Jena kepada Jena, ya, abi itu sama-sama Ibu Buntoy. Ya, kita percaya bahwa Tuhan pun akan memberikan penguatan. Mungkin secara fisik dan bisa jadi lanjut proses penyembuhan kan mungkin ada. Tetapi aku yakin Tambi itu luar biasa ini. Abi sebelum beliau tuh mengalami stroke, Rami bekesah, lancar, bahkan merete kere itu selinting kere keluarga teh hafal. Maaf. Ya, setelah ujian akan keluarga Pak Ebri, Bu Ebri dan Pak Ebri, puji Tuhan rajin dengan kekuatan kesehatan. Dan setelah luar biasa kebaikan Tuhan. Tuhan rajin membayar, memberkat keluarga Bapak Ebri, Bu Ebri dan mamanya kita sekalian. Bapa Surgawi, Allah kami dalam Yesus Kristus. Kami naikkan pujian syukur dan terima kasih kepada-Mu. Telah menyatakan kebaikan yang luar biasa atas hidup kami. Tidak Kau biarkan kami larut dalam penderitaan dan duka. Selalu ada kekuatan. Selalu ada waktu yang baik, saat yang baik, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dalam kunjungan doa dan kasih kami untuk keluarga di tempat ini. Keluarga Pak Nandeng dan Ibu Pancania. Kami mendukung keluarga ini Tuhan dalam doa dan iman kami. Saat dalam duka mereka, dalam pergumulan mereka. Mereka tidak tanggung itu sendiri. Tetapi kami sebagai satu kesatuan baik dalam lingkungan gereja, dalam kekerabatan kami adalah satu di dalam. Disertai dan diberkati keluarga dalam rumah tangga. Di saat mereka dihadapkan dengan keadaan dan situasi yang terjadi, menjalani kehidupan yang harus mereka jalani. Dan kami yakin percaya Tuhan akan memberikan penguatan. Tangan Tuhan sendirilah yang memegang tangan mereka. Langkah mereka dituntun oleh Tuhan. Tuhan ada di depan, Tuhan ada di belakang, Tuhan ada di kiri kanan mereka, yang menjadi penguatan dan pendorong dalam mereka menjalani hidup. Terima kasih Tuhan Yesus saat kami berdoa. Biarlah Bapak Ebri selalu dikuatkan, diberikan sehat secara fisik, bahkan lebih dalam iman dan percaya. Ia boleh menikmati anugerah Tuhan, menikmati kehidupannya dengan ucapan syukur. Meskipun kelemahan fisik terjadi, tetapi iman ia kuatkan hanya di dalam Tuhan. Ibu Pancania sebagai pendamping yang setia, yang punya peran yang besar, memberikan dukungan dan semangat, melayani Bapak Ebri, Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kesehatan bahkan seluruh keluarga, anak, cucu dari keluarga ini. Agar mereka selalu bersama-sama untuk saling menguatkan,
saling mendukung dan saling melengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk keluarga Egi dan Cindy. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kekuatan iman dalam hidup mereka. Beberapa waktu yang lalu mereka mengalami dalam duka cita. Anak terkasih, buah cinta kasih, telah Tuhan ambil dalam kehidupan mereka dalam usia 19 hari. Tuhan Yesus, kami percaya berat yang mereka hadapi, berat cobaan yang mereka pikul, tetapi kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Tuhan akan menguatkan mereka, membaharui akan kehidupan mereka, dan perubahan itu akan terjadi dalam duka menjadi suka, pasti berproses. Dan proses ini mereka jalani. Mereka boleh menerima akan apa yang Tuhan nyatakan, inilah yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, di balik duka ada sukacita yang menanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kehidupan Egi dan Cindy diberkati Tuhan, dalam mereka membina kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Bahkan di dalam mereka menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. Engkau tahu akan keberadaan orang tua terkasih kami, kelemahan fisik, ketidakberdayaannya, faktor usia, dan juga sakit penyakit yang ia alami. Tapi kami percaya Tuhan, dalam iman ia berserah kepada Tuhan. Sampai masa tua pun ia meyakini Tuhan, Engkau Allah yang menggendongnya, Engkau Allah yang menguatkannya, Engkau Allah yang memampukannya dan menempatkan ia ada di tengah-tengah keluarga yang mengasihi. Tuhan Yesus, orang tua terkasih kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam keadaan dan keberadaannya, ia boleh menikmati anugerah Tuhan. Surga dan seluruh kami penetua dan diakon, kami yang boleh ada bersama-sama dalam kunjungan doa. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kekuatan iman bagi kami. Kami pun sama, tidak lepas dari pergumulan kehidupan kami. Tapi kami percaya dengan Tuhan, atas seizin-Mu itu terjadi. Dan atas kuasa-Mu Tuhan, Engkau mampukan kami untuk menjalani, menghadapi, dan melewati segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam iman kami percaya Tuhan Allah yang Maha Kasih. Tuhan akan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Dalam doa penutup kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita percaya lebih-lebih waktu memang kami ini memang terikat dengan Tuhan, dan kita pun belajar bahwa segala sesuatu terjadi bersama kita, ya kita belajar mencari Tuhan. Aku terus terang, aku ingat ayat-ayat dari pendeta mulai ke ulang, mulai Yeremia 17:14 misalnya. Ya, sembuhkan aku ya Tuhan, maka Kau akan sembuh. Selamatkan aku ya Tuhan, maka tempat selama bisa Engkau lakukan. Jadi setiap waktu ini tersasar. Tentang kulite ya, wah kenapa? Jadi Tuhan belum memang meminta maaf. Ya belum Firman hidup. Jadi aku membuka pelayanan kalau sebenarnya Tiki ingat kan nomor deh, toko sesak nafas kadang-kadang teh bukannya tentang terluang. Iya, tapi apa yang benar?
lalu lebih cepat jalan. Jadi kalau mainan pelayanan kan sebenarnya tinggi agak kurang sih, barat di kurang lah. Akibat kesehatan mungkin karena kita rapat yang untuk membentuk tim. Dan memang dana itu TGI di khusus akan anu. Kalau salah tuh tidak bisa. 7 jutaan nih. Tahu itu penggunaan itu ya. Nyelo gitu enggak boleh naik kan. Saya penggunaan bahalap memang kita melayani. Guna supaya cuma agak tertunda ya akibat tapi tidak lelah sehat begitu ya. Mungkin karena ditutup jadi sampai cara usaha apa Pak Anu Pak Andres Tuhan dan seluruh saat kita di dengan kesempatan untuk menyerah sebagai ahli kasih nilai memang tidak seberapa kalau dinilai tapi itulah yang bisa diberikan semangat terkawal Pak dukung Pak Menteri untuk memapaskan itu mudah-mudahan dengan dedikasi itu kekuatan bagi keluarga Anda menjadi firman bersyukur dalam segala hal sehingga jangan takut sebab lain kau jangan bimbang sebab aku ini Allah akan menolong kau janji kalau akan kita mungkin kita itu ketika permasalahan pribadi keluarga kita mungkin ada yang tidak sanggup, tetapi apa yang disaksikan, apa yang sudah kita hening, kita lah sebagai iman kita Kristen senantiasa walaupun kita tidak mengalami, tapi ketika kita alami ya itulah yang hanya mencari Tuhan. Nah, terima kasih ya akan penerimaan panjang seluruh keluarga. Dengan itu mudah-mudahan kasih Kristus hajur bagi keluarga Bapak menolong, memulihkan, dengan kekuatan segalanya lah. Jadi yang diberikan Tuhan kita dukung nyarah. Menyenangkan hati orang tua. Main itu bara penetua diakon. Yo. Ucap terima kasih. Ucap terima kasih. Terima kasih. Yo. Amin.